Baik, sahabat mahasiswa semuanya, kita lanjut di materi yang kedua, masih seputar OSI layer di part yang kedua. Di part sebelumnya sudah kita overview melalui video-video untuk tahu seputar OSI layer. Lah di part 2 ini akan coba saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan subpokok bahasan yang sudah tertera tadi ya di OSI layer. Oke, yang pertama kita sebelum masuk ke OSI layer, teman-teman harus tahu tentang protokol jaringan. Seringkali kita dengar istilah protokol gitu ya. Uh, Mungkin kita dengar protokol upacara ya. Nah, ini di sini adalah protokol jaringan teman-teman ya. Apa sih protokol jaringan? Jadi protokol jaringan adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Contoh sederhananya gini nih teman-teman ya. Misalkan ada Alex dari mahasiswa dari Inggris ya, kemudian ketemu dengan Yanto, mahasiswa dari Jawa gitu ya. Nah, ini agar Alex dan Yanto bisa berkomunikasi tentu harus ada aturan ya, harus ada standar agar keduanya bisa saling berkomunikasi sehingga apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak bisa dikirim dan diterima dengan baik ya. Semisal tadi si Alex berbicara dengan bahasa Inggris kepada Anto yang tidak paham secara fasih tentang bahasa Inggris, maka otomatis tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Begitupun sebaliknya. Maka perlu ada standar ya untuk menyamakan tadi. Contohnya tadi dengan apa istilah bahasa. Di komputer network pun juga sama, harus ada aturannya nih teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan protokol jaringan. Nah, di mana yang kedua, yakni apa sih OSI layer yang sering kita dengar ya. Jadi OSI sendiri itu singkatan dari Open System Interconnection ya, di mana Open System Interconnection ini merupakan sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau yang kita kenal dengan ISO. Nah, di mana lembaga ISO ini adalah lembaga standarisasi yang cukup terkenal ya di dunia. Di Eropa pada tahun 1977, jadi OSI ini distandarkan melalui lembaga ISO di tahun 1977. Model ini juga dengan model dikenal dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Jadi itu singkatan dari OSI ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk nih. Tadi kan ada 7 layer. Layer pertama adalah layer fisikal ya. Nah, di layer fisikal ini adalah suatu sistem komputer network dan data communication di mana dalam bentuk fisik ya. Di mana di sini sebagai media transmisi entah itu kabel atau nirkabel. Nah, ini sudah ada contohnya beberapa ada dalam bentuk kabel ya, entah itu koaksial atau twisted pair. Kemudian juga ada device-device yang lain termasuk ini menggunakan access point gitu ya, yang nirkabel. Kemudian di layer kedua di data link nih teman-teman ya. Di layer kedua di data link ini kalau tadi ibaratnya di layer pertama tadi adalah surat dalam bentuk fisik, di layer kedua tadi dicontohkan dengan alamat gitu ya, data link. Nah, sama teman-teman ya, di OSI layer ini butuh alamat baik secara fisik maupun secara logik ya. Nah, di sini di layer kedua masih seputar alamat secara fisik yang kita kenal dengan istilah MAC ya. MAC address biasanya, media access control ya. Jadi di sini ada MAC dan LLC, logical link control ya. Jadi menghubungkan antara layer sebelumnya yakni layer fisik berupa kabel atau nirkabel, kemudian diteruskan di layer 2 baik secara alamat fisik maupun alamat logik yang nanti akan diteruskan di layer yang ketiga. Nah, di layer yang ketiga nih teman-teman adalah seputar network ya, tadi identik dengan alamat logik
dalam hal ini adalah IP address, teman-teman ya. Jadi penting sekali memiliki IP address agar terjadi komunikasi antar dua device atau lebih ya. Bayangkan kalau misalkan Anda disuruh dosen untuk pergi ke rumah Pak Bambang misalkan, tapi Anda tidak pernah tahu rumah Pak Bambang itu alamatnya di daerah mana, maka tentu tidak akan nyampe, teman-teman. Nah, begitupun dengan komputer network. Nah, di layer yang keempat adalah layer transport ya. Jadi di pertemuan ini kita supaya tahu ya, ada apa aja di masing-masing layer. Di layer keempat ini ada TCP UDP ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian baru naik ke layer 5 adalah layer session ya. Jadi ini biasanya proses enkripsi data ya. Nah, kemudian di sini di presentation terkait dengan converting maupun encrypt tadi. Dan di layer yang terakhir ini adalah seputar OC model dalam bentuk application. Contohnya adalah email, browser, ya termasuk Zoom ini ya teman-teman ya, termasuk YouTube ini dan lain sebagainya. Oke, nah ini saya coba ilustrasikan nih teman-teman ya. Jadi kenapa penting terkait dengan OC layer ini? Jadi OC layer ini merupakan substansi atau inti pokok dari materi komputer jaringan dan komunikasi data. Karena kenapa? Karena tanpa adanya komunikasi data yang diatur oleh OC layer ini, maka tidak akan bermanfaat komputer network atau jaringan komputer yang kita bangun ya. Nah, di sini kita harus paham nih teman-teman ya, proses komunikasinya bagaimana. Jadi di sini diilustrasikan ada dua pihak, baik itu pihak yang mentransmisikan data atau pengirim, sebagaimana di materi pertama konsep dasar jaringan komputer seputar prinsip dan komponen komunikasi data. Nah ini langsung real dalam bentuk OC layer ya teman-teman. Jadi ada pihak yang pertama adalah pihak transmit, kemudian pihak yang kedua adalah receive atau penerima. Nah, kita coba ilustrasikan di transmit alurnya ya, proses komunikasinya. Jadi pihak pengirim akan menggunakan application layernya untuk memberikan suatu data atau komunikasi data. Contoh sederhana ya. Jadi ini saya buat video ini menggunakan Zoom ataupun OBS, ditunjang OBS juga. Ketika saya mendeliver ke teman-teman, contoh di kuliah online ya, di kuliah online saya bilang selamat pagi gitu ya. Nah itu otomatis di komputer Anda akan terdengar hal yang sama, selamat pagi. Jadi nggak mungkin saya akan ngomong selamat pagi, ternyata di komputer atau di device Anda saya mengucapkan selamat sore gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya ngomong selamat pagi nih teman-teman ya, itu kan di application layernya, di Zoom-nya ditangkap gitu ya. Kemudian dari Zoom ketika saya ngomong application layer masuk ke perangkat yang ada, ke presentation-nya, session, kemudian transport, kemudian ke network, data link, dan physical. Kemudian naik lagi gitu ya, dari atas ke bawah, kemudian dilanjut dari bawah ke atas, begitupun seterusnya. Inilah proses komunikasi data pada OC layer. Nah ini contoh cara kerja pada OC layer nih teman-teman ya. Nah seperti yang tadi disebutkan. Oke, nanti dites ya di part 3 seputar pemahaman Anda tentang OC layer nih teman-teman ya. Nah ini yang menarik fungsi masing-masing layer pada OC nih teman-teman. Sekali lagi ada 7 layer. Kalau teman-teman mau gampang mengingatnya adalah PDN TSPA ya. Physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Dimana kalau dibagi secara umum ada application upper layer dan lower layer. Oke, di layer 1, layer physical, ini bagaimana fungsinya mengirimkan data ke physical wire ya, baik itu dalam bentuk kabel maupun nirkabel ya. Kemudian di data link ini ada bagaimana fungsinya membaca MAC address-nya dari data paket yang dikirim. Nah, ini biasanya nanti ada switch perangkatnya ya, teman-teman, hub atau switch. Kemudian di layer 3 ini adalah membaca IP address dari paket ya. Nah, ini ada router dan layer 3 switch.
Kemudian di transport ini adalah bagaimana merespon untuk mentransport protokol dan error handling ya. Jadi ada TCP dan UDP, kemudian di session 5 mengestablishkan atau mengakhiri koneksi antara dua host. Ya. Kemudian di layer 6 ada format datanya apa yang bisa dilihat oleh user, apakah dalam bentuk JPG, GIF, HTTPS, SSL atau TLS atau yang lain. Di layer 7 baru dalam bentuk layanan yang digunakan oleh end user application. Sebutlah browser, Zoom dan lain sebagainya ya. Ini di sebelah kanan juga sudah ada physical layer, ada bitstream, physical medium, method or presenting.bits. Ada data link layer, ini untuk apa? Untuk melakukan error detection dan flow control on physical link ya. Di network layer fungsinya apa? Mengalamatkan network sama melakukan routing atau switch. Ya. Kemudian di transport layer ada end-to-end error control supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian session layer ini ada authentication, permission, session restoration. Di presentation layer ada coding into 1S dan 0S, encryption compression, dan di layer yang terakhir adalah application layer, message format, human machine interface. Nah, ini teman-teman nanti bisa explore lebih jauh di internet atau di YouTube ya, seperti itu. Oke, itu untuk OC layer ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini cukup membantu pemahaman teman-teman semuanya. Nah, nanti kita tes di part ketiga. Sampai jumpa di part 3 ya, sahabat semuanya.